Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah yang Allah muliakan, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah bukan hanya nikmat sehat, bukan hanya nikmat kesempatan, tetapi lebih daripada itu Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa hidayah. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nikmat ini dan kita mengupayakannya sehingga nanti ketika kita mau menghadap kepada Allah di saat kematian kita dalam kondisi istiqamah dalam nikmat ini. Bahkan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kenikmatan berupa istiqamah berada di dalam dakwah Islam ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di akhir hayatnya itu mereka akan diturunkan kepada mereka itu para malaikat, lalu malaikat menyerunya, ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannah, lalu kemudian malaikat menyeru, sesungguhnya kami datang kepada kalian ingin memberikan kabar gembira, yaitu surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan. Mudah-mudahan insyaallah nikmat itu senantiasa Allah hadirkan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, hampir-hampir saya juga lupa nih ya, kalau tidak ditelepon ya. Ya, dulu hari Sabtu ya, kajian kita. Saya juga nyangkanya hari Sabtu ya, hampir saja lupa gitu ya kalau nggak diingatkan. Ala kulli hal, mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat mujahadah, kesungguhan untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang terbaik. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummat. Sesungguhnya umat yang terbaik itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, mungkin ada pemahaman yang sedikit keliru atau pemahaman yang tidak komprehensif pada setiap umat Islam. Kenapa? Karena kita ini berbicara tentang satu tema yang sesungguhnya tema ini boleh jadi oleh sebagian orang tema yang sangat sakral. Kenapa tema ini sangat sakral? ودخل معه السجن Oke. Baik, kita lanjutkan. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, kita sedang membahas satu tema yang boleh jadi sebagian orang umat Islam memahaminya bahwa tema itu bukan tema untuk kita ya. Karena kita berbicara tentang tema dakwah gitu kan. Ya, karena pemahaman umat ini sempit terhadap dakwah gitu ya. Seolah-olah ketika kita berbicara dakwah ini kita bukan makomnya ya. Kita ini jauh lah daripada dengan nilai-nilai dakwah ya. Nah, ini juga pemahaman yang saya pikir ini pemahaman yang keliru ya.
Kalau kemudian kita mendengarkan satu ungkapan seorang ulama besar di Mesir, beliau mengatakan begini, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Sesungguhnya kita ini dai sebelum segala sesuatunya, ya. Saya ulangi lagi, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Sesungguhnya kita ini dai sebelum jadi segala sesuatunya. Artinya apa? Keadaan kita, apapun keadaan kita, apapun posisi keberadaan kita, baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai dokter, sebagai profesional, ya, atau apa saja, maka kita ini hakikatnya seorang dai. Ini mesti kita pahami, ya, seorang dai. Jadi kita nggak boleh memahami dai, dakwah itu dengan sesuatu yang sangat sektoral, sangat sempit. Ketika bicara dakwah, oh dakwah ini pekerjaan mubalil. Oh dakwah ini pekerjaan ustaz. Dakwah ini pekerjaan yang lulusan pesantren bertahun-tahun. Sementara kita yang lulusan teknik, kita yang lulusan ekonom, kita yang lulusan farmasi, seolah-olah dakwah itu jauh daripada aktivitas itu. Ini juga keliru, ya. Kenapa? Karena tadi saya ungkapkan ada nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini dai sebelum segala sesuatunya. Bahkan dalam hadis Nabi ini disebutkan, ya, hadis riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran. Ya, barang siapa yang melihat kemunkaran, ya. Jadi nggak diperintahkan kepada ustaz, nggak diperintahkan kepada dai, tetapi perintah ini umum. Buat siapa? Buat semua muslim. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, melihat kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi. Maka kalau kalian mampu, ubah tuh kemunkaran itu biyadihi dengan tangan kalian. Gitu ya. Jadi kita mesti berdakwah ya biyadihi ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Fa illam yastati fa bilisanihi. Nah, kalau kalian tidak mampu mengubah kemunkaran dengan tangan kalian, ya walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa tangan ini kekuasaan. Nah, kalau kalian tidak mampu merubah kemunkaran itu dengan tangan kalian, fabilisanihi, maka ubahlah kemunkaran itu dengan lisan kalian. Berarti kita mengajak, ada dosa, ya ada kemunkaran, kita ingatkan dengan lisan kita, ya. Itu juga dakwah. Lalu kata Nabi SAW, fa'ilam yastati' fabiqalbihi. Jika kalian tidak mampu mengubah kemunkaran dengan lisan kalian, ya, maka ubahlah kemunkaran itu dalam hati kalian. Apa maksudnya mengubah kemunkaran dengan hati kita? Maka kita tidak bisa ngomong, tidak bisa mengingatkan, maka ubah dengan caranya, dengan hati itu adalah dengan cara membenci kemunkaran yang ada di dalam hati. Walaupun kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kata Nabi, siapa orang yang merubah kemunkaran dengan hati, hanya membencinya dan tidak berbuat apa-apa, fadzalika ad'aful iman. Itu tanda selemah-lemahnya keimanan seseorang. Ya, Masya Allah. Jadi ihwani awad fillah rahimakumullah, subhanallah, ya. Bersyukur sekali ya kalau kemudian ini terhimpun teman-teman ihwan akhwat dalam satu komunitas yang mana di dalamnya kita punya motivasi sama-sama untuk senantiasa berdakwah ya, berdakwah, mengajak siapapun ya, mengajak peserta mentor, mengajak objek dakwah kita untuk bisa mengenal kepada Allah lebih dekat. Insya Allah ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Kenapa iwan awas sekalian ya? Dalam Al-Qur'an itu kan ada istilah begini ya, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Kira-kira ya, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Apa Hizbullah? Mereka ya kelompok ya yang berada di jalan Allah dan berupaya untuk mengajak kepada Allah, Hizbullah. Ada Hizbus Syaitan. Mereka yang berada dalam kelompok mengajak kemunkaran, ya mengajak kepada kegelapan, itu Hizbus Syaitan. Nah, pertanyaan kita Iwan Arfillah rahimakumullah, emang ada orang yang mengajak kepada kemunkaran? Emang ada orang yang mengajak kepada kemaksiatan? Jangan dikira orang yang mengajak kepada kemunkaran, orang yang mengajak kepada kemaksiatan itu terkadang justru jauh lebih bermujahadah, jauh lebih sungguh-sungguh pengorbanannya ketimbang kita yang mengajak kepada kebaikan. Maka ada ungkapan tuh, salah seorang ulama ya mengungkapkan begini, amalatun mutalahiqatun munadhamatun qauma bihal ummati ala ummati dha'ifati li taghyiri syakhsiyatiha
thumma takunu taba'alaha. Mereka memahami satu kondisi bagaimana orang yang mengajak kepada keburukan. Orang yang mengajak kelompok yang mengajak keburukan itu kata para ulama terkadang lebih sungguh-sungguh waktu mereka dicurahkan siang malamnya itu bagaimana merusak umat. Bukan hanya pikiran yang dia cerahkan, bahkan seluruh hartanya. Masya Allah. Jadi seluruh hartanya itu dicurahkan untuk merusak umat. Dia buat apa gitu? Nah disebutkan litaghyiri syakhsiyatiha thumma takunu taba'alaha, supaya umat ini kepribadiannya berubah. Yang dulu akhlaknya bagus jadi akhlaknya buruk, kebiasaannya baik menjadi kebiasaan buruk, sehingga wajar kalau kita menyaksikan banyak generasi anak muda-muda sekarang ini mereka muslim tetapi sisi pemahaman, pemikiran, akhlaknya kadang jauh daripada nilai-nilai Islam. Naudzubillah. Kenapa? Karena mereka juga dirusak. Nah, iwan awatillah rahimakumullah, kesadaran ini harus lebih ya dari kita ya untuk senantiasa punya semangat berdakwah, punya motivasi untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan. Karena saya ingin menyampaikan kenapa kita mesti berdakwah. Ya, ini poin penting, poin yang disampaikan oleh saya pertama ya, kenapa sih kita mesti berdakwah ya? Satu nih iwan awas sekalian, kenapa kita mesti berdakwah ya? Karena yang pertama, dakwah itu adalah muhimmatur rusul. Ulangi ya. Jadi nanti kenapa sih kita mesti berdakwah gitu kan? Kenapa kita mesti istiqomah dengan dakwah? Kenapa kita mesti mengajak orang kepada kebaikan? Jadi yang pertama, kenapa kita berdakwah? Yang pertama itu adalah bahwa dakwah muhimmatur rusul. Apa muhimmatur rusul? Tugas utama para rasul. Jadi kalau kita pahami apa sih sebenarnya ketika Allah menurunkan para rasul ya dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngapain sih Allah mengutus nabi? Ngapain sih Allah mengutus rasul? Kalau kita pahami ya salah satu tujuan diutusnya nabi, salah satu tujuan diutusnya para rasul oleh Allah ke muka bumi adalah untuk berdakwah. Itu tugas utamanya, ya. Bukan hanya belajar, tetapi tugas utamanya para nabi itu adalah untuk berdakwah. Maka kata para ulama bahwa dakwah ini adalah muhimmatur rusul, tugas utamanya para rasul, para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf ini Quran surat yang ke-12, ayat yang ke-108. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad, ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti dengan berdakwah, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jalan ini adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan apa itu? Jalan dakwah, masya Allah. Nah, ikhwani wa akhwat fillah, rahimakumullah. Nabi Nuh juga sama, ya. Apalagi Nabi Nuh. Ini surat yang mungkin ikhwan akhwat fillah, rahimakumullah, sebagiannya mungkin menghafal, ya. Bagaimana keadaan Nabi Nuh? Subhanallah. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam Allah abadikan dalam Quran surat Nuh, ya, jadi nama surahnya ayat yang kelima. Lihat, kata Allah, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Tuh, masya Allah, ya Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku ini sudah berdakwah sepanjang siang malam. Maka tugas dakwah itu nggak dibatasi waktu, nggak dibatasi tempat. Kata Nabi Nuh, qala rabbi ini da'autu qaumi lailan wa naharo. Masya Allah. Pertanyaannya Iwan Ahmad, Nabi Nuh berdakwah berapa lama coba? Siang, malam, dikata Allah dalam Al-Quran. Siang, malam. Nabi Nuh ini berdakwah, mengajak. Ya. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah, mengajak orang lain? Subhanallah. Ada yang tahu Iwan Ahmad? Ya, boleh disampaikan langsung. Berdakwah Nabi Nuh, udah siang malamnya digunakan hidupnya Nabi Nuh untuk berdakwah. Berapa lama? 1 bulankah? 1 tahunkah? Masya Allah. Imam At-Tabari menyebutkan
dakwahnya Nabi Nuh siang malam mengajak umatnya supaya menyembah Allah, mengajak umatnya supaya beribadah kepada Allah, itu lamanya 950 tahun. Masya Allah. Subhanallah ya. 950 tahun qala ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Kalau saya tanya usia Nabi Nuh berapa sih? Nah, sebagian orang ada yang menyebutnya usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Salah. Imam At-Tabari menyebutkan usia Nabi Nuh itu bukan 950 tahun. 950 tahun itu usia dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu berapa sih usia Nabi Nuh? Kata Imam At-Tabari, usianya Nabi Nuh itu 1650 tahun. Masya Allah. Kita ini usianya berapa ya? Ya, usia Nabi Nuh, Nabi Muhammad ini kan kisarannya 60 sampai 70 tahunan, sittin wa sab'in, ya. 60 sampai 70 tahunan. Kalau saya tanya lagi, usia dakwahnya Teh Indah berapa tahun sih gitu kan? Ya, mikir juga ya, kapan berapa tahun ya? Kalau dipikir 1 tahun kayaknya rasa-rasanya sih nggak digunain untuk dakwah kok gitu kan. Masih nyantai, masih banyak nyantainya begitu. Kalau kita, ini Nabi Nuh da'autu lailan wa nahara. Ya Allah, aku ini sudah mengajak umatku siang malam. Coba bayangin. Masya Allah. Berapa lama? 950 tahun. Ya, Imam At-Tabari menyebutkan Nabi Nuh itu kan hidupnya 1650 tahun. Diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Jadi kalau sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, maka saat itulah pertama kali seorang rasul punya kewajiban untuk berdakwah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu, ya, Nabi Muhammad itu Iwan Ahwat ketika usianya 25 tahun belum punya kewajiban berdakwah. Kapan kewajiban berdakwah melekat pada diri Nabi Muhammad SAW? Ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Usianya berapa? Usia Nabi 40 tahun. Diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Maka turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Wahai orang yang berselimut, bangun lalu berikanlah peringatan kepada umatmu. Ya, jadi ketika usia 40 tahun itu usia di mana kewajiban dakwah melekat. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Nah, Ikhwan Ahwat, Nabi Nuh itu ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, usianya berapa? 350 tahun baru diangkat menjadi seorang rasul. 350 tahun. Nah, umat Nabi Muhammad nggak akan kesampaian lah sampai usia begitu. Nah, ketika 350 tahun diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, baru Nabi Nuh berdakwah. 950 tahun. Gitu. Nah, totalnya 350 tahun lagi Nabi Nuh masih hidup, ya. Tetapi usia Nabi Nuh berdakwahnya 950 tahun. Total usianya Nabi Nuh, ya, Masya Allah, 1650 tahun. Iwan Ahwat, yang mesti kita pelajari atau ambil pelajaran dari kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh itu dakwahnya siang dan malam. Sepanjang hari berarti Nabi Nuh berdakwah. Tetapi lihat, pengikut Nabi Nuh alaihissalam gak banyak. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat hanya 60 orang saja. Nggak banyak pengikut Nabi Nuh itu. 950 tahun jumlahnya begitu. Tapi Iwan Awfil rahimakumullah, yang dilihat oleh Allah bukan jumlah pengikut, bukan kuantitas semata-mata, tetapi yang dilihat oleh Allah itu ada pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Dakwah, gitu. Ya. Ya. Jadi ada nabi yang Allah ingatkan, kenapa? Karena meninggalkan dakwah. Kok bisa? Gitu. Seorang nabi meninggalkan dakwah, padahal diutusnya nabi itu untuk berdakwah. Ada siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Kita kenal ya Nabi Yunus. Kenal? Kenalnya dari mana? Ya tahu lah ya. Nama Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Nabi Yunus itu, kenapa Allah berikan ujian kepada Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus? Karena Nabi Yunus meninggalkan dakwah. Jadi satu kaum yang ketika Nabi Yunus berada di kaum itu, lalu saking kaumnya itu tidak mau beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita malah bosen, kesel gitu kan. Nabi Yunus nggak sabar meninggalkan kaum yang bandel itu. Ketika meninggalkan kaum yang bandel itu, Allah peringatan kepada Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nggak boleh begitu, masih bersabar. Nabi Nuh itu lailan wa nahara. Maka salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan
paus. Salah satu sebabnya kata para ulama karena meninggalkan dakwah. Masya Allah ya. Masya Allah gitu ya. Oke. Jadi Iwan Awad Fillah rahimakumullah. Tadi apa yang pertama? Seindah yang pertama Kak. Yang pertama apa? Kenapa meninggalkan dakwah? Kenapa kita mesti pentingnya berdakwah? Karena dakwah itu adalah Tugas apa? utama para rasul. Masya Allah. Karena dakwah itu adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul atau Muhammadur Rasul. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Iwan Out, biar kita termotivasi dan kita senantiasa menjadi orang yang penuh kesungguhan, penuh dengan semangat untuk senantiasa dakwah itu melekat pada diri kita gitu. Amin insya Allah ya. Yang kedua ya, kenapa sih kita mesti berada dalam dakwah? Kenapa kita mesti berdakwah gitu? Yang kedua, karena dakwah itu adalah ahsanu amala, ahsanul amal ya. Dakwah itu adalah ahsanul amal, yaitu amal yang terbaik. Ya, Allah ini kan memerintahkan kita untuk beramal ya, untuk beribadah ya. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, semuanya itu adalah untuk beramal. Ya, untuk hidupnya itu untuk ibadah. Maka kata Allah di dalam Quran surat Al-Asr yang enggak asing lagi, wal asri. Sesungguhnya manusia ini enggak merugi. Ya, illal ladzina amanu, lihat, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini satu paket loh, Iwan Awad. Jadi kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Jadi Iwan Awad yang belajar bahasa Arab ya, khusrin itu pakai tanwin. Ya. Apa rahasianya Iwan Awad ya? Rahasianya begini. Iwan Alfillahimakumullah. Kalau seandainya tidak pakai tanwin, khusri ya, innal insana lafi khusri, itu sudah rugi juga sama. Tetapi kata para ulama ahli bahasa, kenapa menggunakan kata tanwin? Husrin. Ya, tanwin dalam bahasa Arab itu disebutnya an-nakirah. Artinya apa? Kerugian yang dialami oleh manusia ini bukan kerugian yang sedikit, kerugian yang sangat banyak. Ya, satu, itu namanya husrin. Kalau kerugiannya sedikit, husri. Tapi kalau kerugiannya banyak, husrin. Nah, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia ini ruginya banyak, gitu. Satu. Yang kedua, kata husrin an-nakirah ini menunjukkan bahwa kerugiannya itu di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja atau bukan hanya di akhirat saja. Di dunia dan di akhirat orang itu rugi. Maka pakai kata tanwin, husrin. Nah, ya. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian yang banyak, berada dalam kerugian di dunia udah rugi, akhiratnya juga rugi gitu. Tetapi ada pembatasan ayat ini, illa, kecuali siapa yang nggak disebut oleh Allah orang yang rugi. Karena orang yang disebut oleh Allah yang tidak ruginya banyak, orang yang disebut oleh Allah orang yang tidak rugi di dunia dan di akhirat itu satu, jadi tiga ini paket, nggak boleh dihilangkan satu-satunya. Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Cukup iman saja? Enggak. Ya. Maka Allah kemudian lengkapi wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh. Ya. Cukup di sini saja? Enggak. Makanya Allah mencela, Iwan Awad nih, saya sampaikan, Allah itu mencela orang-orang yang beramal, amalnya banyak, ibadahnya banyak, tetapi dia tidak punya sifat yang ketiga. Apa sifat yang ketiga? Ya. Sifat yang ketiga apa? Watawa saubil hak watawa saubis sabr. Mereka itu yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kira-kira Iwan Ahwat ya atau teknisa di sini menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran itu apa sih? Apakah bukan dakwah itu teh? Dakwah, begitu. Jadi nggak cukup hanya dengan iman dan amal soleh saja. Di ayat ini sudah jelas kan, ya, bahwa orang yang beruntung itu mereka yang beriman, yang beramal soleh dan yang berdakwah. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi tazkirah ya, yang sangat berat khususnya, ya, yang sangat mengingatkan banget lah buat saya pribadi dan juga buat ikhwan awas sekalian. Apa hadisnya? Ya, jadi Allah ini
pernah mengutus malaikat ke satu kaum. Ke satu kaum, kata Allah, malaikat turunlah ke kaum itu, lalu turunkan azab. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan azab ke satu kaum. Yang namanya malaikat itu kan la ya'suna ma amarahullah. Malaikat itu nggak pernah menolak perintah Allah. Maka turunlah malaikat ke satu kaum itu. Kenapa Allah mengazab satu kaum itu? Ya, karena di kaum itu banyak orang yang berbuat dosa, banyak kemunkaran yang terjadi pada kaum itu. Karena salah satu yang menyebabkan Allah mengazab satu kaum karena perbuatan dosanya. Inkar terhadap ayat-ayat Allah. Kita lihat ya bagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah mengazabnya kaum Nabi Hud alaihissalam, bagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Saleh alaihissalam dan kaum-kaum yang lainnya termasuk kaum Nabi Lut yang homoseksual gitu kan, diazab oleh Allah karena perbuatan dosanya itu. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, turunlah malaikat ya yang Allah perintahkan ke satu kaum itu mau menurunkan azab. Ketika malaikat turun ke satu kaum itu untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menurunkan azab kepada kaum itu, tepat ketika malaikat itu turun, tepat berada di di tempat yang mana malaikat menyaksikan ada orang yang sedang sujud. Masya Allah. Ada orang yang sedang sujud. Malaikat mikir juga, katanya, apa enggak salah ya Allah mengirimkan azab di satu tempat, sementara di tempat itu aku melihat ada orang yang sedang sujud, sedang ibadahnya, Masya Allah, khusyuk lagi sujudnya. Akhirnya malaikat naik lagi ke langit. Naik lagi ke langit. Lalu kemudian malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin aku akan menurunkan azab di satu tempat, sementara di tempat itu ya Rabb ada orang yang sedang sujud kepadamu dengan khusyuknya. Masya Allah. Ada orang yang sedang ruku, sujud, khusyuk kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai malaikat, turunkan azab pertama kali ke orang yang sedang sujud. Allahu Akbar. Kepada orang yang sedang ruku, biar orang itu yang pertama kali merasakan azab Allah Subhanahu wa taala di kampung itu. Malaikat kaget. Apa kata malaikat? Ya Rabb, bagaimana mungkin kok bisa? Apa jawaban Allah? Betul. Dia orang yang ahli sujud. Dia orang yang ahli ruku. Tetapi lihat, di saat kemunkaran ada di sekelilingnya, orang itu nggak peduli dengan kemunkaran. Nggak peduli dengan amal ma'ruf nahi munkar. Nggak peduli dengan dakwah. Allahu Akbar. Ada dia, teman-teman sekalian. Ya, jadi kenapa kita mesti berdakwah? Ya, karena ternyata ibadah kita, sholat kita, qiyamul lail kita, saum sunnah kita, baca Qur'annya kita, zikirnya kita ini ternyata enggak memberikan faedah yang banyak di saat apa? Di saat kita tidak punya perhatian dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Makanya ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah ya, disebutkan bahwa dakwah itu adalah ahsanul amal. Apa ahsanul amal? Amal yang terbaik ya. Qurannya, Quran surah apa ya? Fusilat. Quran surat Fusilat ayat yang ke-33 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Fusilat ayat yang ke-33 ya, biar jadi catatan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Saya garis bawahi ya, Allah ingin menekankan nih di ayat ini. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia seolah-olah mengatakan, wahai manusia, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang-orang yang mengatakan
ya, bahwa Rabb kami ini adalah Allah, kemudian istiqamah dengan keimanan itu, lalu berhenti pada perintahnya, perintah dan larangannya, dan berdakwah mengajak hamba-hamba Allah untuk mengatakan apa yang ia katakan dan mengerjakan apa yang ia lakukan. Itu kata tafsir Imam At-Tabari, ya. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi yang kedua, ya, kenapa kita mesti berdakwah? Karena dakwah itu adalah ahsanul amal, amal yang terbaik. Bahkan hakikatnya setiap kita, setiap muslim, ya, kondisi apapun, ya, kita harus senantiasa membuat bi'ah, membuat kondisi lingkungan, ya, yang penuh dengan nilai-nilai dakwah. Tadi karena dakwah itu adalah ahsanu amala. Ya, yang pertama apa? Teh Indah, yang pertama apa Teh Indah tadi? Dakwah itu? Dakwah merupakan tugas utama para rasul Oke. Nabi dan utusan Allah. Allah. Yang Yang kedua, kedua? dakwah merupakan amal yang terbaik. Masya Allah, ya. Ya, lanjut lagi ya. Dakwah ya, lanjut lagi ya. Dakwah itu, ya, tadi amal yang terbaik. Karena dakwah ini adalah amal yang terbaik, ya, maka disebutkan, ya, bahwa dakwah itu, dai yang senantiasa berdakwah itu akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda, ya. Jadi ini bukan yang ketiga, ya. Ini apa ya? Poin turunannya dari yang kedua, ya. Kan dakwah itu adalah amal yang terbaik, ya. Kenapa amal yang terbaik? Satu, ya, atau A, ya, atau strip satu lah boleh. Karena orang yang senantiasa berdakwah akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Atau dalam bahasanya al-hushulu ala al-ajril azim. Al-hushulu ala al-ajril azim. Yang artinya orang yang senantiasa berdakwah itu akan mendapatkan balasan yang besar dan berlipat ganda. Hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'alli fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Kata Rasulullah nih, ikhwan awat fillah rahimakumullah. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi orang yang berdakwah ini orang yang berdakwah di hadis Nabi ini, ikhwani wa ahwat fillah rahimakumullah, disebutnya lebih baik daripada seekor unta merah. Kata para ulama, ya, bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan unta merah itu adalah kendaraan yang sangat dibanggakan oleh orang Arab saat itu. Unta itu banyak, ya, unta itu banyak, tetapi ada kendaraan kebanggaan orang-orang Arab pada saat itu. Apa kendaraan yang jadi kebanggaan orang Arab? Yaitu unta merah. Kalau sekarang itu boleh jadi digambarkannya ya mobil apa ya, yang paling mewah lah mobil apa, ya. Mobil Alphard atau lebih daripada itulah mobil mewah. Jadi kalau orang yang berdakwah itu, kalau kemudian kita ditawarin siapa yang punya mobil mewah gitu kan, ya, McLaren. Nah, mobil apa lagi yang mewah yang harganya mungkin puluhan miliar misalnya, maka bagaimana tidak mau orang itu ingin punya kendaraan mewah. Nah, kata Nabi SAW, orang yang senantiasa berdakwah itu pahalanya lebih besar daripada sekedar unta merah. Hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim Ihwan al-Fillah rahimakumullah. Ya Aliyu, la an yahdiyallahu ala yadayka rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syams. Rawahul Hakim. Muhai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seseorang dengan usaha kedua tanganmu. Jadi kalau
Kalau Allah memberikan hidayah atas perantara kita, maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Artinya apa? Lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, Iwan Awad Fillah rahimakumullah, ini dua pahala ataupun balasan ya kenapa disebut dengan amal yang terbaik dakwah itu, karena memang pahalanya berlipat-lipat ya. Ini yang turunannya. Yang ketiga ya, Iwan Awad Fillah rahimakumullah, nanti kita buka sesi tanya jawab ya, biar lebih jelas lagi ataupun ada hal-hal teknis ya di lapangan ya yang kaitannya dengan teknis. Saya berbicara bukan teknisnya, tapi bicara biar kita punya motivasi sih kenapa kita mesti berdakwah gitu ya. Yang selanjutnya, Iwan Awad Fillah rahimakumullah, dakwah itu dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau disebutnya an-najatu minal azab. Kenapa kita mesti berdakwah? Yang ketiga, an-najatu minal azab. Karena dakwah ini akan jadi an-najah. An-najah itu penyelamat minal azab, dari azab. Ya. Ikhwani wa ahwat fillah rahimakumullah. Ya, tadi saya katakan ya Iwan Ahwad ya, bahwa dengan dakwah itu ini tadi hadis Nabi SAW, ternyata ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang sangat soleh, tetapi kesolehannya, tetapi ibadahnya tidak menyebabkan orang itu selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya. Orang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya bukan dia tidak ibadah, tetapi salah satu sebabnya dia mendapatkan azab dari Allah karena dia tidak mau berdakwah. Jadi hadis tadi, kayak hadis yang kisah yang saya awal disampaikan ini, saya kira cukup untuk menjadi dalil tadi bahwa orang yang berdakwah itu insya Allah ya dia akan selamat dari azab. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadisnya, ya walau kan ayatan, walau saya belum hafal Quran, saya tidak bisa hafal hadis, hanya hafalnya satu ayat, hanya hafalnya satu hadis, kata Nabi, sampaikan walaupun kalian mampu hafal satu ayat ya. Makanya Iwan Awad Fillah rahimakumullah, saking wajibnya, bahkan kata Allah tadi, yang dikatakan beruntung, yang dikatakan tidak rugi itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ya. Selanjutnya Iwan Awad sekalian, kenapa kita mesti berdakwah? Bahwa dakwah itu adalah ya at-thariq ila khairul ummah, jalan menuju umat yang terbaik ya. At-thariq ila khairul ummah ya, jalan menuju umat yang terbaik ya. Ada ungkapan para ulama, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini, kalau umat ini ingin dikatakan baik ya, umat ini tidak menjadi baik kecuali menggunakan cara yang digunakan untuk memperbaiki generasi awalnya. Dan salah satu cara yang digunakan untuk menjadikan umat yang terbaik oleh Nabi Muhammad SAW, caranya adalah berdakwah. Maka Iwan Awad rahimakumullah, Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka terbentuklah masyarakat Madani. Para sahabat Nabi berdakwah, Masya Allah. Ikhwani wa ahwat fillah rahimakumullah, bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah untuk berdakwah. Kita mesti belajar dari kisah Mus'ab bin Umar. Ya, kita seringkali mendengar. Mus'ab bin Umar itu seorang pemuda yang parlente, ya, di zamannya sekarang mungkin anak gaul, ya, bahkan orang kaya, pakaiannya juga mewah, bahkan dalam riwayat disebutkan minyak wanginya Mus'ab bin Umar itu sampai tercium dari jarak sekian puluh meter. Kalau ada minyak wanginya yang khas itu, orang menganggap pasti ini Mus'ab bin Umar. Orang perlente lah, ya, orang gaul begitu kan. Tetapi Iwan Awad Fillah rahimakumullah, ketika menerima ajaran Islam dari Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umar? Mus'ab bin Umar meninggalkan itu semua tuh. Meninggalkan kemewahan, meninggalkan dunia. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umar? Mus'ab bin Umar kemudian menjadi duta dakwah Nabi di Madinah. Masya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Di Madinah Nabi disambut oleh orang-orang kaum muslimin.
siapa yang menjadikan muslim ketika di Madinah? Salah satunya adalah Mus'hab bin Umar dengan dakwahnya. Ya, jadi ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, tadi ya, bahwa dakwah itu adalah jalan menuju umat yang terbaik. Sehingga Allah katakan ya, kuntum khaira ummatin. Kalian itu umat yang terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan umat yang terbaik, berarti ini berlaku buat personal. Ya, jadi bisa diartikan begini, kalau Allah menyebutkan umat yang terbaik, berarti ini juga berlaku kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik. Ya gitu. Nah, siapa mereka? Kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu adalah umat-umat yang dikeluarkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada sesuatu yang munkar. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, 4 hal tadi ya, yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa sih mesti kita berdakwah? Satu, ya tadi saya katakan pertama berangkat dari cara berpikir kita, kerangka berpikir kita. Jangan sampai kita memahami dakwah itu sesuatu yang parsial, sesuatu yang sempit, sehingga tugasnya itu hanya bisa diemban oleh orang-orang tertentu. Termasuk kita, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Yang kedua, kenapa kita mesti berdakwah tadi ya? Dakwah ini Muhammadur Rasul, tugasnya para rasul ya. Yang kedua, ya dakwah itu ada perkat amal yang terbaik itu adalah dakwah, sehingga di dalamnya ada banyak balasan, banyak jaza dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan sampai yang tadi yang terakhir, bahwa dakwah itu adalah jalan menuju umat yang terbaik. Baik ikhwan awal fillah rahimakumullah, 45 menit ya. Saya mau memaparkan terkait dengan dakwah ya, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk berdakwah, dan barangkali ikhwan awal fillah rahimakumullah ya, yang bisa ataupun pengalaman Iwan Ahwat di lapangan ataupun apa ya namanya Iwan Ahwat fillah rahimakumullah, ini bisa diseringkan. Nanti saya tambahkan lah sharingnya bagaimana kita mesti berdakwah. Tapi untuk sementara Teh Indah begitu ya. Ya, kalau memang ada pertanyaan yang mau dikonsultasikan disampaikan, mangga tafadhol insyaallah. Ya, Ustadz, terima kasih atas materinya ya. Akan Teteh sangat menggugah sekali, menambah semangat Akan Teteh semua untuk berdakwah. Mungkin selain menambah semangat, mungkin ada Akan Teteh yang terbersih untuk bertanya. Mungkin mangga kita buka sesi tanya jawab. Bagi Akan Teteh yang ingin bertanya, bisa dinyalakan aja mic-nya atau bisa juga diketik pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan, nanti juga akan dijawab oleh Ustadz. Mangga Akan Teteh, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kan Teteh? Mumpung ada Ustadz Tony nih, mungkin ada kan Teteh yang ingin bertanya. Apakah ada? Sambil mempersiapkan pertanyaan, Teh Indah, saya akan sampaikan sharing ya. Sharing di buat jadi motivasi Iwan Akhwat ya. Nanti bisa disela ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya, nanti saya ingin menyampaikan tips penting saja ya, ini pengalaman berdakwah ya. Iwan awal fillah rahimakumullah, saya di awal tadi menyampaikan mukadimah ayat Quran ya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'asa ya rasulan ya. Allah telah mengangkat seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yatlu alaihim ayatihi, yang mana tugasnya itu membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, lalu kemudian mensucikannya, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab bil hikmah, dengan hikmah. Saya ingin menggarisbawahi iwan awas sekalian ya, yang mesti kita penting dalam berdakwah ya. Ya, yang pertama yang kita mesti sentuh yaitu sisi fitrah manusia. Sisi fitrah manusia itu adalah kecenderungan manusia untuk menerima kebaikan, yaitu hati, tazkiyah. Maka ada kalimat yuzakkihim, mensucikan jiwanya, itu fitrah ya. Yang kedua, mengajarkan itu bukan harus dengan hikmah. Mengajarkannya juga harus dengan hikmah. Apa makna hikmah di sini? Yang pertama, mengajarkan sesuatu dengan ilmu. Yang kedua, mengajarkan sesuatu dengan adab, dengan akhlak. Gitu kan? Ya, itu hikmah. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, ini ada pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ada banyak sebetulnya, tetapi saya ingin menyampaikan pengalaman terakhir lah ya, yang paling terakhir ya dalam hal dakwah. Iwan awas sekalian, kita di masyarakat ya, kita di masyarakat ini ya, kalau boleh jadi nanti kita menghadapi objek dakwah itu terkadang dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda, heterogen dari si aliran Islam. Kalau bahasa kita mah ada NU gitu ya, ada Muhammadiyah, ada Persis gitu kan. Wah itu jujur mau secara langsung ataupun tidak sampai saat itu sampai saat ini menjadi gap dalam berdakwah ya. Menjadi gap dalam berdakwah gitu kan. Sehingga sulit kelompok ini menerima yang ini, yang satu lagi kelompok kalau sekarang salafi lah. Ada salafi, sunnah gitu kan, yang lain-lainnya. Itu sampai sekarang jujur saja itu menjadi gap ya, dan saya merasakan itu sekali ya. Merasakan betul ya bagaimana mereka merasa asobiah, merasa kelompoknya paling baik ya. NU sama, Muhammadiyah sama, Persis sama, atau Salafi sama, masa paling baiknya. Sehingga dalam mengajarkan itu harus perlu ada hikmah ya. Maka kalau hikmah itu yang satu dengan ilmu, yang satu dengan adab, sentuh sisi fitrahnya gitu kan. Nah, pengalaman yang saya alami wan awad fillah rahimakumullah, jujur di tempat saya tinggal ini kan secara kultur sama lah. Iwan Awad ada yang saya kultur, bukan menyalahkan ya. Semuanya sama benar. NU insyaallah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kelompok yang lainnya juga sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi saya ingin menggarisbawahi terkadang ta'assub ya ataupun asobiyah itu melekat pada mereka. Ya, ini pengalaman berdakwah saya di masyarakat. Iwan Awad fillah rahimakumullah. Kalau Iwan Awad mungkin di kampus atau di sekolah gitu kan, ada banyak situasi yang berbeda. Jadi Iwan Awad, saya ini bisa dikatakan lah berada di satu kultur sangat NU tradisional begitu kan. Sementara warga mengenal kita juga sebagai ustaz. Ya, sebedanya lah begitu. Subhanallah ya. Kadang ada beberapa beberapa bukan tuduh, bisa dikatakan tuduhan ke warga ya. Jangan dengerin Ustadz Fulan, maksudnya ke kita. Jangan dengerin Ustadz Fulan gitu. Karena Ustadz Fulan gini gitu. Karena beda aliran tadi ya, beda kelompok, beda mazhab tadi. Jangan dengerin Ustadz Fulan, hati-hati dengan Ustadz Fulan. Maksudnya itu ditunjukkan kepada saya. Disampaikan oleh salah seorang tokoh, disampaikan oleh seorang kiai di tengah-tengah masyarakatnya. Masya Allah, gitu kan. Ya sempat tuh. Jangan hati-hati dengan Ustadz Fulan. Ya. Padahal saya ini tinggal di satu tempat itu, kayaknya tempat ini ya, tempat yang sekarang saya tinggali itu 2,5 tahun. Nah, baru ya saya tinggal 2,5 tahun. Makanya ketika ada pesantren itu tahu ada Ustadz tinggal di sana, ya saya itu itulah bukan difitnah, lebih kepada provokatif ya. Jangan dengerin Ustadz itu ceramahnya. Hati-hati dengan Ustadz Fulan. Ya, maksudnya ke saya. Tapi kita kan memahaminya dakwah itu mesti hikmah, ya. Ya, biar hikmah. Nah, makanya Iwan Al-Fillah rahimakumullah, ini pengalaman pribadi saya menyampaikan kepada umat dengan penuh dengan hikmah. Saya tidak pernah mengajak kepada perpecahan, saya mengajak kepada persatuan, dan akhirnya subhanallah ya, kita mengajak umat itu dengan akhlak, dengan adab gitu kan. Alhamdulillah Iwan Al-Fillah 2,5 tahun saya berada di tempat yang seperti itu, dakwah kita lebih diterima, lebih mengakar malahan gitu ya. Alhamdulillah Iwan Al-Fillah rahimakumullah. Ya, sampai puncaknya ya. Sampai puncaknya saya diamanahi untuk menjadi ketua RW di sini. Ya, ketua RW. Namanya Ustadz RW. Ustadz RW. Jadi itu kita jadi tokoh di sini, ngomong saya diterima, bahkan setelah jadi RW ini, Iwan Al-Fillah rahimakumullah, pesantren yang tadi mencibir kita, akhirnya apa? Pesantren itu datang kepada kita. Lalu kemudian katakan, "Dan kalau bisa waktu Ustaz untuk mengisi pengajian di tempat kami, di pesantren kami, mangga silakan tafadhol." Nah, Iwan Al-Fillah rahimakumullah, ini saya ingin menggarisbawahi bil hikmah ya. Jadi tempat-tempat beberapa masjid, tempat-tempat NU yang begitu kultural, saya dikatakan di luar mereka, tapi alhamdulillah saya sekarang ketua RW-nya, setiap kesempatan saya punya kesempatan untuk mengajak orang supaya bisa mengenal lebih terhadap agamanya. Orang lain nggak bisa masuk, tapi sekarang alhamdulillah saya diberikan tempat untuk bisa berluasa dalam berdakwah ya. Nah, Iwan Al-Fillah rahimakumullah, saya ingin memahami bahwa dakwah itu betul dengan hikmah, apalagi sekarang. Zaman sekarang itu jangan sampai merasa kita paling benar apapun gitu kan. Harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan mau'izah hasanah. Nah, itu sekilas ya contoh terbaru lah ya, contoh kekinian. Sebenarnya banyak pengalaman dakwah saya,
Ya, sampai kemudian akhirnya dakwah ini bisa diterima, dakwah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain dan orang lain akhirnya ihtiram kepada kita. Tidak ihtiram kepada yang tadi kiai yang mengajak permusuhan, provokatif, tapi warga lebih mendukung kepada kita walaupun secara aliran berbeda. Itu ya. Wa rahimahumullah. Maka Oke, Indah, oke silakan. Ustadz. Tadi ada Teh Sani katanya Ustadz yang ngacung mau nanya. Teh Sani mau nanya, Teh Sani. Mangga Silakan. mungkin Teh Sani bisa dinyalakan aja mic-nya atau mungkin diketik pertanyaannya. Ya, izin nyalain mic. Oh iya, boleh Teh. Silakan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Ya, jazakumullah khair kepada Ustadz terkait materi dakwah ini. Rasa-rasanya tidak akan pernah habis ya Ustadz untuk membahas terkait materi dakwah gitu. Dimana memang inilah tugas kita gitu. Nah, nudu'at qabla kulli syai' gitu. Mungkin yang ingin ditanyakan Ustadz terkait dakwah ini terlebih di organisasi fitrah gitu ya Ustadz, bagaimana gitu ya, mungkin ada tips atau wejangan dari Ustadz gitu ya, bagaimana cara untuk membangun aktivis dakwah khususnya di fitrah ini bisa sanggup menghadapi tantangan gitu Ustadz, baik itu tantangan dakwah gitu ya atau mungkin tantangan dari sisi pribadi gitu, di mana mungkin fokusnya juga terbagi-bagi gitu Ustadz. Jadi jadi mungkin lebih meminta tips aja sih Ustadz dari dan nasihat dari Ustadz bagaimana kami bisa membangun aktivis-aktivis dakwah yang memang sanggup menghadapi tantangan-tantangan pada zaman sekarang yang luar biasa gitu tantangannya. Apalagi ketika kita masuk ke dunia sekolah gitu Ustadz, luar biasa bagaimana mungkin saya juga sebagai guru di sekolah gitu ya Ustadz, memperhatikan bagaimana apa ya, maksiat-maksiat itu nyata gitu Ustadz, kayak perzinahan dan sebagainya itu ada gitu di kalangan siswa SMA gitu. Itu menjadi tugas yang luar biasa gitu bagi kami, sementara mungkin di dalam diri kami pun masih butuh motivasi gitu untuk bagaimana caranya menghadapi tantangan ini gitu Ustadz. Itu Ya, aja mungkin. Ya, jazakallahu khair. syukran jazakillah Teh Sani ya. Langsung saya jawab ya. Yang pertama ya, bekal buat kita tetap ya, jangan sampai putus asa daripada amal-amalan dakwah ini. Perhatikan hal-hal penting tadi gitu kan. Kenapa saya katakan begini? Karena memang tantangan zamannya sangat berbeda. Jadi kalau dikatakan sekarang ini sulit, kalau dikatakan kesempatan peluangnya mudah, banyak kemudahan peluangnya begitu ya. Ya, saya katakan peluangnya mudah ini kenapa? Karena memang sekarang ya, saya rasa yang namanya syiar-syiar dakwah itu sudah berada di mana-mana ya. Buktinya apa? Sekarang banyak komunitas-komunitas hijrah ya. Banyak komunitas hijrah. Bahkan dulu waktu kita masih sekolah, saya pribadi saya nggak pernah ada istilah artis hijrah. Sekarang alhamdulillah ya ada komunitas artis-artis yang hijrah, ya seleb-seleb yang hijrah, ya yang tampilan-tampilannya syar'i, yang tampilan-tampilannya muslimah. Sekarang ini banyak muncul ya. Ini artinya apa? Salah satu sisi adalah bagian daripada keberkahan dakwah atau syiar dakwah yang sudah mulai semarak ya, karena dakwah bisa diakses ya, kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat itu bisa diakses oleh banyak orang dengan cara mudah. Ya bisa lewat YouTube kah, bisa lewat apa saja di media sosial ya, itu atau lewat kajian-kajian kah gitu. Ini salah satu dampak ya, salah satu yang mempengaruhi bahwa dakwah itu semakin semarak. Nah, kajian-kajian di mana-mana. Di masjid-masjid ada kajian. Dulu rasanya susah kita mendapatkan kajian-kajian itu ya. Makanya saya jangan sampai putus asa. Tetapi di samping itu, ikhwan fillah rahimakumullah, saya rasakan memang dakwah sekarang, khususnya di dakwah yang sifatnya di sekolah, ya, dakwah di sekolah, di beberapa sekolah, ini pengalaman-pengalaman saya pribadi, berapa tahun ke belakang gitu kan, saya memberikan arahan-arahan kepada pengelola-pengelola dakwah di Bandung, ya, di Bandung, ya, yang saya hampir safari lah ke SMA 3 Bandung, ke SMA 5 Bandung, ya,
Ya, mungkin di SMA 2 Cimahi juga ada yang sharing-sharing begini ya. Ya, dulu saya merintis di SMA 5 Cimahi yang awal-awalnya nggak ada dakwah gitu kan. Ya, terbentuk dakwah walaupun sekarang memang hampir berapa sekolah, bukan hanya SMA saya, SMA 5 dulu saya tempat berdakwah ya, karena memang sangat terpaut jauh gitu aktivitasnya. Yang kedua, bukan hanya di SMA 2 saja, SMA 2 Cimahi dan beberapa di SMA-SMA di Bandung itu mulai ada apa ya, kalau dikatakan penurunan produktivitas dakwah ya. Tantangan zamannya sangat sulit memang. Ini salah satu penyebab yang coba saya pikirkan kenapa sekarang sekolah-sekolah susah untuk melahirkan ya susah gitu ya untuk mencetak ya atau memproduktivitas lah ya aktivis-aktivis dakwah ya. Kalau dulu mungkin kakak-kakak kelas kita ataupun kita bagian dari dalamnya betapa militannya orang-orang untuk berdakwah di sekolah begitu kan, Masya Allah sampai bukan hanya dari satu pengajian ke pengajian, tetapi dari rapat ke rapat gitu kan sampai ya kondisi lah sampai kondisi aktivis dakwah yang dulu kita rasakan itu ketika ditanya kepada binaan-binaan misalnya ya saya seolah-olah ini fitrah ataupun rohis itu kayak rumah kedua kita nyaman enjoy gitu kan ya merasakan banyak hal manfaat di sana gitu kan. Nah saya perhatikan kenapa produktivitas dakwah ini menurun ya salah satunya memang tantangan zaman ya. Dulu kita berdakwah itu ya artinya kita melakukan dakwah itu tidak banyak dihadapkan dengan satu keadaan, satu kondisi yang di sana medsos tidak terlalu dominan. Sekarang dulu kita berdakwah itu yang namanya HP gitu kan, ya masih jarang sekali, bukan jarang, mungkin nggak ada gitu kan. Sekarang ya inilah pengaruh daripada media ya, orang lebih cenderung ya berinteraksi lebih banyak dengan gadgetnya. Ya, walaupun boleh jadi anak rohis gitu kan, dulu nggak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan begitu. Kesempatannya berinteraksi dengan personal antara satu dengan yang lainnya. Ini tantangan zaman gitu kan, ya. Tantangan zaman sekarang di mana dunia medsos itu sangat mempengaruhi juga itu yang pertama. Nah, yang kedua, ikhwani wa akhwat rahimakumullah, tantangannya ke internal. Kalau tadi tantangan zaman ya, itu lebih kepada eksternal ya, sehingga agak salah satu menjadi faktor yang agak sulit untuk membentuk produktivitas dakwah, sehingga luar itu bisa mempengaruhi banyak hal kepada sikap, karakter orang, agak sulit terbentuk. Nah, tantangan kedua itu lebih kepada tantangan internal ya. Ya mungkin tadi ya kembali kepada motivasi dakwah kita. Kadang yang pertama kita dakwah dimanapun ya, termasuk di sekolah, kadang kita kurang tarkiz, kurang konsentrasi ya. Maka salah satu keberhasilan dakwah itu adalah tarkizul amal, konsentrasi dalam amal dakwah itu, gitu ya. Ya wajarlah tadi salah satunya kita banyak aktivitas ya, dibagi-bagi ada yang kuliah gitu kan. Terus terbagi-bagi ada yang aktivitas kemana kemari gitu kan, termasuk internal sendiri perlu ditingkatkan gitu kan, karena ada satu kondisi kita ini yang mengalami kondisi futur gitu, aktivitas begitu. Ini salah satu yang mempengaruhi produktivitas dakwah yang kita hasilkan gitu. Maka butuh fokus memang betul ya, butuh fokus ya. Kalau kayak sekarang saya masuk ke SMA nggak fokus gitu kan ya, karena ada banyak kegiatan-kegiatan di luar gitu kan, ya nggak fokus ya. Nah ini makanya ikhwan awat rahimakumullah ya kita mesti ya bisa sebagaimana mungkin bisa meregenerasi. Nah, yang ketiga yang selanjutnya nih, faktor dari internal itu karena tadi ya dakwah itu tantangannya banyak. Yang kedua internal kita juga banyak yang menyebabkan ini kurang produktif dakwah. Maka ikhwan awat rahimakumullah ya. Ini pesan saya dari pengalaman. Ketika kita berdakwah, mengajak objek dakwah, maduk itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu. Ya. Kalau kita hanya sekedar mentransformasi ilmu, saya pikir di luar sana jauh lebih banyak yang mereka dapatkan dibandingkan kita yang menyampaikan, gitu ya. Ada banyak ustadz yang bisa diakses oleh itu, walaupun bukan nggak penting bahwa itu bagian dari transformasi ilmu, tetapi bedanya kita untuk mencetak kader dakwah ya mesti ada taurisul amal, pewarisan amal. Nah ini nggak bisa didapatkan oleh seseorang di kajian-kajian manapun ya, nggak bisa seorang mendapatkan
itu kecuali mereka mendapatkan dalam proses pembinaan. Ustadz, bagaimana kita bisa menghasilkan taurisul amal kepada, jadi gini, ada pewarisan amal. Jadi mereka memahami, oh saya ini dibina, saya ini dibina, saya ini ikut pembinaan di kader, sehingga mereka menganggap saya ini untuk sebagai pewaris daripada amal-amal dakwah. Itu udah bagus. Kalau itu sudah tertanam bagus, Iwan Awafillah rahimakumullah, maka tidak estafeta atau regenerasi ke depannya saya pikir lebih mudah. Nah, jadi catatan saya ya, penekanan kepada taurisul amal, pewarisan dalam amal. Nah, itu untuk menanamkan taurisul amal dalam dakwah ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi butuh seni sebagai seorang murabbi, butuh seni sebagai pembina. Ini penting ya, seni dalam pembinaan itu ya. Nah, makanya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama ya, itu lebih kepada bagaimana memiliki seni dalam berdakwah, bukan hanya sisi sakopah pengetahuan ya, tapi seni dalam berdakwah, sehingga ketika kita menyampaikan dalam kelompok-kelompok pembinaan itu, pewarisan amal itu bisa terbentuk di mereka. Ya, saya pikir kuncinya itu. Ya, pewarisan amal itu kalau terasa oleh mereka, insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk meregenerasi, untuk menghasilkan produktivitas dakwah yang mentijah gitu ya. Nah, ini bagaimana mendapatkannya? Saya pikir pewarisan amal itu kembali kepada kita. Seberapa kuat fikroh kita. Ya, penting, makanya sebagai alumni di sini fitrah ya. Kalau kita ingin mewariskan amal, pewarisan amal kepada objek dakwah, maka yang mesti kita ukur itu adalah fikroh kita. Ya. Jangan fikroh kita. Ya, kita udah terbentuk, terbina bagaimana memahami fikroh dakwah dengan baik gitu kan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tajribiyah. Ya, pengalaman di lapangan, ya. Supaya kita bisa mewariskan amal. Ya, yang pertama kekuatan fikroh kita, yang kedua tajribiyah, ya, pengalaman dalam amal-amal dakwah, gitu kan? Ya, pengalaman kita berinteraksi dengan banyak sentuhan objek dakwah, itu juga bagian daripada potensi untuk itu. Nah, yang ketiga, ya, ikhwan awat rahimakumullah, bagaimana supaya kita dalam proses pembinaan bisa ada pewarisan amal, ya. Yang kedua, bahwa dakwah kita ini harus lebih kepada ta'liful qalbi, ya, lebih kepada sentuhan hati, ta'liful qalb, ya. Nah, makanya banyak para masyayikh dakwah di buku-bukunya, ya, kalau Iwan Awad bisa baca, ya. Misalnya Syekh Fathiyakan, ya, membuat buku judulnya Menyentuh Hati, ya. Antum bisa Iwan Awad itu bagaimana proses dakwah yang terjadi sehingga orang-orang yang dulu benci, yang dulu orang-orang itu musuh, lalu kemudian menjadi bukan hanya pengikut dakwah, tetapi menjadi orang-orang yang senantiasa berdakwah, bahkan mendakwahkan fiqh ini. Nah, itu juga penting. Ya, makanya dakwah itu bedanya dengan dakwah sunnah. Ya. Dakwah sunnah itu kan dakwahnya itu ada dakwah tazkifiyah, kajian di mana-mana, ya. Ya, tetapi yang kedua nggak dapat, tiga aspek ini nggak dapat. Yang pertama fikroh nggak kan, ya, buat fikroh gitu kan, terserah objek dakwah mau apa yang penting ini. Yang kedua tajribiyah di lapangan mereka nggak dapatkan. Yang ketiga, ya, nggak sampai kepada sisi menyentuh hati. Jadi tiga hal ini, ya, Iwan Awad, ini pengalaman. Ini sebetulnya bukan materi yang bisa ditemukan di buku, tetapi ini pengalaman yang kita rasakan, ya, sehingga bisa ada pewarisan amal. Nah, pewarisan amal. Jadi Iwan Awad ini yang mudah-mudahan ini menjadi sharing, ya, buat kita semua, karena ini terjadi di mana-mana, gitu kan, ya. Tetapi tadi satu sisi bolehlah kita ini tidak bisa menghasilkan banyak. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman begini, ya, boleh kita tidak banyak menghasilkan sebagaimana kita dulu berdakwah, ya, kader-kader, tetapi sesungguhnya pengaruh dakwah itu sebetulnya sudah mulai terasa secara masif di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Orang yang hijrah sudah banyak, orang yang memahami Islam juga sudah banyak, ya, dai-dai yang lurus mengajarkan Islam juga sudah banyak bermunculan yang bisa diakses oleh banyak orang, ya. Sehingga walaupun kita dulu yang pakai pakaian hijab syar'i, ya, pakaian syar'i itu pasti itu ikut pembinaan di rohisnya. Sekarang nggak begitu. Yang nggak ikut rohis ataupun di luar sana orang-orang sudah berhijab syar'i. Artinya apa? Memang kendala kita sekarang ini, kendala dalam prospek pembinaan menurun, tetapi dalam sisi pengaruh Islam secara umum
itu meningkat. Itu ya, itu juga bagian daripada berkah dakwah. Tetapi memang tuntutan kita adalah yang pertama tadi, bagaimana bisa menghasilkan produktif dakwah terus menerus, biar ada yang melanjutkan ya pewarisan amal dari diri kita ya. Ya itu Teh Sani ya, dan buat teman-teman ya, berapa hal lintasan-lintasan yang ada dalam pikiran saya yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi insyaallah ya. Mangga yang lainnya. Iya, terima kasih Ustadz. Dan terima kasih juga untuk Teh Sania udah bertanya. Mungkin ada akun teteh lain yang ingin bertanya. Mangga, boleh sekali. Apabila ada yang ingin bertanya. Bakal masih ada yang ingin bertanya. Ada kan teteh, mumpung ada Ustadz Toninya juga. Ini banyaknya ini ya. Banyaknya apa? Kuat. Iya Ustadz. Iwan, memang saya ingin tahu kalau kondisi kelompok-kelompok pengajiannya di Fitrah memang banyak akhwat ya? Ada Iwan juga kan? Ada Ustadz. Oke, nggak apa. Ada yang ingin bertanya Ustadz katanya. Teh Nisa Mangga. mau nanya. Mangga Teh Nisa dipersilakan. Bisa ya. Sampaikan ya, ini alumni tahun berapa gitu ya, biar kita tahu. Oh, udah agak ketuaan ya. Mangga Teh Nisa. Ya, mungkin ingin melanjutkan yang tadi. Ini saya perlu nyebutin angkatannya, Ustaz. Boleh. Siapa tahu ada angkatan dengan saya macam begitu. Lulusan Iya, 2017 dari Semadua. Oke, Masya Allah. Baik. Ya, mungkin mau melanjutkan yang tadi, kan karena emang kebetulan memang apa ya, menjadi pikiran juga gitu untuk regenerasi fitrah tuh gitu ya. Dan alhamdulillah tadi cukup terinspirasi gitu dengan pengalaman-pengalaman Ustadz. Terus tadi yang menjadi pertanyaan kan untuk mewariskan amal itu ada fikroh, terus tajribiyah pengalaman amalnya, dan ta'liful qalbi. Nah, untuk kekuatan fikroh itu maksudnya seperti apa ya Ustaz? Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya. Syukran jazakillah ya Tanisa ya. Jadi begini, fikroh itu kan ya kita memahami ya, ini fikroh dakwah gitu ya. Ya, kenapa kita mesti ikut terlibat dalam pembinaan di mentoring? Itu juga keterlibatan kita berangkat dari dorongan fikroh, ya, berangkat dari dorongan fikroh. Makanya kualitas fikroh seseorang itu berbeda-beda, ya. Takaran fikroh seseorang itu berbeda-beda, gitu kan? Nah, makanya Iwan Al-Firahimakumullah, kenapa yang paling utama saya katakan fikroh, ya, sekuat fikroh yang ada pada diri kita itu akan mempengaruhi terhadap hasil dakwah. Ya, jadi gini saya sampaikan. Punten ya, kenapa paham komunis, ya, paham komunis itu tumbuh subur, ekspansinya sampai kemana-mana. Ekspansi komunis itu sekarang bukan hanya di kelas rakyat bawah. Dulu kan kita memahami ya, komunis itu paham yang berada dalam kaum protelar ya, kaum bawah itu kan, gitu kan. Sekarang paham komunis ada dalam beberapa kelompok di bawah, menengah, ya, kelompok elit semuanya ada. Ya, kita rasakan. Kenapa? Karena mereka militan, sampai sekarang masih militan, menyebarkan fikroh mereka, gitu kan. Nah, Iwan Alfi rahimakumullah, kemampuan fikroh pada diri seorang dai itu akan mempengaruhi terkait militansi gerak dakwahnya. Ya, saya pernah mendengar lah Ustadz siapa? Handi Boni ya, pernah dengar Ustadz Handi Boni? Handi Boni itu beliau menyampaikan ya, sebelum jadi ustadz beliau ateis, komunis. Ya. Kata beliau bagaimana kelompok komunis di kampusnya di Unpad, beliau mengatakan mendidik seseorang kader komunis menjadi militan. Ya, menjadi militan coba ini. Maka komunis itu dimanapun berada pasti dia militan. Ya, kenapa? Karena yang disentuh salah satunya adalah ya, bagaimana pikroh-pikroh mereka, aktivis-aktivis sehingga bisa memperluas, menyebarkan dan tetap eksis pemikiran mereka. Itu kaitannya militansi. Beliau mengatakan bagaimana teman-teman kakak senior ya menjadikan kita sebagai kader komunis itu
dengan apa? Dengan hal yang boleh kita anggap sepele. Ya. Jadi beliin rokok. Kata beliau nih, saya dapat ungkapan beliau menyampaikan dalam ceramahnya. Beliau menyuruh apa? Menyuruh beli disuruh oleh ini seniornya, ya. Disuruh beli, bagaimana beliau komitmen dengan paham itu, ya. Beliau disuruh beli rokok di Bandung ke Cianjur. Hanya suruh beli rokok, coba bayangin, ya. Di satu toko beliau beli rokok gitu kan, lihat kalau di kasir itu ya, kasir misalnya kalau ke Alfamart misalnya ya, ataupun Alfamart ya, Cianjur gitu. Benar di bawah nih, saya belinya di Alfamart Cianjur, bawa balik lagi sampai sebegitunya coba melatih militansinya. Maka wajar ya kalau mereka yaitu militan. Nah, dakwah juga sama, Iwan Alfila rahimakumullah, ya. Maka yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah bagaimana fiqh kita sebagai pembina. Nah, masalahnya Iwan Alfila rahimakumullah, saya tidak mengecilkan kita, ya. Kadang ya fikroh kita yang menghambat militansi gerak kita. Iya, militansi gerak itu akan terhambat dengan kepemahaman dalam hal fikroh. Ya, fikroh itu visi di sini ada, gitu. Misi juga di sini ada. Itu fikroh namanya, gitu kan. Nah, kenapa kita mesti berdakwah? Kenapa kita mesti mentoring? Kenapa kita mesti mengkader dakwah? Itu sebetulnya tuntutan fikroh. Ya, tuntutan fikroh, bukan tuntutan sakofah. Ya, bukan tuntutan sakofah. Kalau tuntutan sakofah nggak akan begitu. Tapi kalau tuntutan fikroh itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan lagi kader-kader baru. Kenapa ini penting? Karena kaitannya militansi. Ya, nah ini jadi evaluasi ya, jadi tazkirah bagi saya juga. Kenapa dakwah kita ini kurang masif? Kenapa dakwah kita ini kurang produktif? Karena salah satunya itu, ya. Penguatan fikih itu yang saya rasakan juga begitu, Iwan Awatira rahimakumullah. Kalau kayaknya saya bisa berinteraksi dan dakwah secara umum, kajian-kajian yang saya isi. Tapi ketika kita diingatkan terus, kita ini punya misi ini, kita ini punya misi ini, kadang terbangun lagi, begitu kan, fikih-fikih itu. Makanya kita mesti jaga. Ini pentingnya kita berkumpul di sini. Nah, tapi begitu ya. Kenapa kita penting buat? Karena seberapa kuat fikih seseorang, ya, itu akan berdampak terhadap militansi pergerakan orang ya dalam berdakwah. Makanya Iwan Ahwat, kita jangan sampai merasa putus asa kalau ngelihat binaan kita, binaan kita ini kok begini gitu, lamban, tidak produktif, tidak militan. Ya itu salah satunya yang menjadi itu pikirnya nggak terbentuk. Ya, pikirnya nggak terbentuk. Makanya saya penting katakan Iwan Ahwat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di sekolah itu waktu yang sangat singkat. Jangan sampai waktu yang singkat ini, ya, pewarisan amal itu nggak terbentuk. Pewarisan amal itu nggak terbentuk. Kalau pewarisan amal itu nggak terbentuk, nanti kalau ada alumni yang lulus, kita susah untuk untuk melibatkan kembali. Kenapa? Karena fikrohnya nggak terbentuk. Nah, bagusnya idealnya, saya harapkan itu 1 tahun itu fikroh terbentuk. Di SMA itu mereka menjadi militansi, ya menjadi militan, ya kemudian mereka punya militansi yang bagus, ya punya pengamalan taurisul amal yang bagus dalam berdakwah. Itu masya Allah, itu enak bagi kita. Jadi nggak susah-susah. Yang ngerekrut itu ini pernah kita rasakan bagaimana mereka punya inovasi untuk melakukan rekrutmen. Ya, pembina tinggal mantau gitu kan, memutabaah, monitoring. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekolah bergeraknya udah luar biasa, gitu. Ini tantangan kita, Iwan Awat, kenapa fikroh ini penting. Jadi tarbiyah, pembinaan di sekolah, anak kasih kasih catatan ya, Iwan Awat rahimakumullah, tarbiyah kita, pembinaan kita di sekolah itu bukan hanya mentransformasi tazkifiyah, itu bukan. Kalau itu mah bisa dapatkan di mana-mana, tetapi ya tarbiyah kita di sekolah itu adalah bagaimana mentransformasi fikroh kita sampai kepada mereka. Nah, dan itu ya fikroh itu ya nggak bisa kita hadirkan kepada mereka kecuali tadi seni-seni itu harus kita dapatkan, ya. Seni, kemampuan fikroh kita untuk mentransformasi itu kita harus lakukan. Yang kedua, tajribiyah, bagaimana cara itu, gitu. Dulu saya pernah, nggak tahu sekarang bisa nggak diterapkan, ya, apalagi masa pandemi sekarang maksud saya. Dulu kan saya pernah menerapkan, alhamdulillah, gitu. Menerapkan bagaimana ketika mengajak binaan yang sentuhan-sentuhan pertama saya itu, ya, sentuhan-sentuhan pertama, alhamdulillah, ya cukup aktif di mana-mana, gitu kan, masih aktif walaupun
sekontek-kontekan, ada yang di Cimahi, ada yang di Lampung, ada yang di Batam gitu kan. Dulu itu kadang saya sentuhan-sentuhannya buahnya sentuhan tasqifiyah itu juga perlu ya, makanya kita ada talaqi madah, ada apa yang lain-lainnya. Tetapi saya lebih menyentuh kepada fikroh, ya, memperkuat fikroh mereka gitu kan. Tujuan kita apa, visi misi kita apa, keberadaan kita di sini buat ngapain, itu yang kita pahami. Ya, itu memang, nah ini catatan kita, catatan saya buat pengelola sekolah dimanapun berada gitu kan, termasuk SMA 2, catatan kita itu ya kadang waktu yang singkat ini ya 2, 3 atau di mana saja 2 tahun 3 tahun itu kadang sisi apa ya penanaman fikroh itu kadang nggak sukses gitu ya, nggak berhasil, sehingga dampaknya yang terjadi Iwan Alfilahimakumullah tadi ya, kita menghasilkan kader-kader yang memang bisa dikatakan kurang militan gitu kan ya. Itu nah, ini tantangan buat kita ya. Itu sharing-sharing saya ya. Teh siapa tadi? Teh Anissa ya? Oh iya Teh Iya, Anissa. Teh Nisa Ustadz. Itu ya, Teh, syukron jazakillah ya sharingnya. Mangga. Terima kasih Ustadz. Mangga ada satu orang penanya lagi mungkin nanti kalau tidak ada, ya tidak apa-apa juga. Oke, dihitung mundur aja kali ya. 3, 2, 1. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Syukron jazakillah. Ya, makasih Ustadz atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya dan akan teteh yang lain juga. Semoga ilmunya juga bisa menambah kita selalu bersemangat untuk berdakwah dan memotivasi kita atas apa materi yang sudah Ustadz berikan. Insyaallah. Makasih Ustadz atas Salut ya. waktunya. Iya, Salut. ya Ustadz. Makasih ya Ustadz. Sama-sama istiqomah ya. Iya, Mudah-mudahan amin. lancar semuanya, amin. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena sudah pembukaan, terus habis itu pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ada pematian juga dari Ustadz Tony Masud, maka berakhir pula Caji Session pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah menyempatkan hadir untuk mencaci